Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik oleh saya dan teman saya, Sofia Nur Ajizah. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fluks magnetik pada pokok bahasan induksi magnetik. Keberadaan medan magnet dapat dilukiskan sebagai garis dengan arah panah atau garis gaya magnetik. Garis gaya magnetik rapat menunjukkan bahwa medan magnetiknya kuat. Sebaliknya, jika garis gaya magnetiknya renggang, berarti medan magnetiknya lemah. Seorang ilmuwan fisika, Michael Faraday, mengungkapkan akan adanya suatu besaran fluks magnetik yang didefinisikan banyaknya jumlah garis gaya magnetik yang menembus suatu bidang permukaan. Perhatikan ilustrasi berikut. Di depan garis gaya magnetik terdapat permukaan yang tegak lurus terhadap garis gaya. Nah, garis gaya nantinya akan menembus bidang permukaan tersebut. Nah, apa yang terjadi jika bidang permukaan tersebut dimiringkan? Ternyata hanya ada 6 garis gaya yang bisa menembus permukaan bidang tersebut. Nah, ketika bidang permukaan sejajar terhadap bidang horizontal, ternyata tidak ada garis gaya yang menembus permukaan. Pada kondisi ini, fluks magnetik nilainya 0. Secara matematis, fluks magnetik dapat ditentukan dengan perkalian dot antara induksi magnet dengan luas permukaan. Nah, yang besarnya BA cos theta, di mana sudut theta adalah sudut yang dibentuk oleh garis B dan garis normal A. Perhatikan pembahasan soal berikut. Bidang seluas 100 cm² berada dalam medan magnet yang mempunyai kuat medan magnet sebesar 0,02 Tesla. Tentukan nilai fluks magnetiknya. Berdasarkan informasi dari soal, diketahui B adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 Tesla, A adalah 100 cm² atau sama dengan 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Untuk theta, caranya pada titik potong antara garis B dan bidang permukaan, ditarik garis yang tegak lurus terhadap bidang permukaan tersebut. Garis ini disebut dengan garis normal. Hampir mirip dengan sifat pemantulan bahwa nilai theta 1-nya adalah 60 derajat dan theta 2-nya 30 derajat. Maka fluks magnetik dapat dihitung dengan persamaan V sama dengan BA cos theta, di mana pada kondisi 1 fluks magnetiknya sebesar 1,73 kali 10 pangkat minus 4 Weber, dan pada kondisi 2 fluks magnetiknya sebesar 1 kali 10 pangkat minus 4 Weber. Michael Faraday adalah ahli fisika kimia asal dari Inggris. Beliau merupakan ilmuwan terkenal dunia. Salah satu temuannya yang akan kita bahas kali ini yakni hukum induksi Faraday. Pada fenomena berikut, ketika arus positif atau arus listrik mengalir menuju terminal positif, jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Sebaliknya, ketika arus listrik mengalir menuju terminal negatif, maka jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Kita membutuhkan sebuah galvanometer, sebuah kumparan kabel merah yang menghubungkan salah satu ujung kumparan pada terminal positif, kabel hitam yang menghubungkan salah satu ujung kumparan dengan terminal negatif, dan magnet permanen. Ketika magnet digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kanan sedikit, kemudian kembali lagi ke angka 0. Artinya, arus listrik mengalir sesaat kemudian lenyap. Selanjutnya, variasikan gerakan magnet menuju kumparan. Dari 3 alat berikut menunjukkan bahwa semakin cepat magnet memasuki kumparan, maka penyimpangan jarum galvanometer semakin jauh. Apa sebenarnya penyebab penyimpangan jarum ini? Perhatikan ilustrasi berikut. Awalnya, magnet berada pada posisi sejajar X0 pada garis tepi kumparan. Jumlah garis magnet yang memasuki kumparan adalah sebanyak 1 garis. Jarum galvanometer menuju angka 0. Kemudian magnet bergerak memasuki muka kumparan. Saat ini, jumlah medan magnet yang memasuki kumparan adalah sebanyak 7 garis. Meskipun sempat menyimpang, namun jarum galvanometer kembali lagi ke angka 0. Ini artinya, yang menjadi penyebab penyimpangan jarum galvanometer bukanlah banyaknya garis medan magnet dalam kumparan.
Boleh jadi perubahan jumlah garis medan magnet dalam kumparan, V1 dikurangi V0. Perhatikan percobaan sebelumnya ketika magnet berawal dari posisi yang sama dan berakhir dari posisi yang sama. Nah, artinya nilai delta V untuk ketiga sistem adalah sama. Tapi mengapa ketika jarum dalam galvanometer simpangannya itu berbeda? Ini adalah pengaruh kecepatan gerakan magnet yang diwakili oleh delta T atau selang waktu antara posisi awal dan posisi akhir magnet. Sekarang kita bagi delta V dengan delta T dan hasilnya sebanding dengan sudut simpangan jarum galvanometer. Dari sini Faraday mendapatkan bahwa epsilon adalah delta V dibagi delta T, di mana epsilon adalah tegangan gaya gerak listrik dan delta V adalah perubahan fluks magnetik. Kemudian delta T adalah selang waktu perubahan fluks magnetik. Berdasarkan penelitian Lenz bahwa persamaan Faraday perlu dikalikan dengan faktor -1. Ketika jumlah lilitan dalam kumparan ditingkatkan, ternyata jarum galvanometer menyimpang semakin jauh pula. Meskipun di sini tidak terjadi perubahan fluks magnetik. Maka persamaan induksi Faraday menjadi epsilon sama dengan -n delta V dibagi delta T, di mana n adalah banyak lilitan dalam kumparan. Ada kalanya magnet berada pada titik yang sama pada selang waktu tertentu dan tidak terjadi perubahan fluks magnetik, maka tidak terjadi simpangan dalam jarum galvanometer, meskipun magnet permanen dalam kumparan. Dalam bentuk kalimat, hukum induksi Faraday berbunyi, besarnya tegangan gaya gerak listrik induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Emil Lenz, ahli fisika Rusia keturunan Jerman, sekitar tahun 1934, berhasil menjelaskan arah arus induksi yang tidak terfikirkan oleh Michael Faraday. Secara sederhana, Lenz menggunakan galvanometer, solenoida, dan resistor. Karena tidak terdapat sumber tegangan eksternal seperti baterai, maka dalam rangkaian arus listrik tidak mengalir. Jarum galvanometer tetap di angka 0. Selanjutnya magnet silinder, di mana kutub utara menghadap ujung solenoida, kemudian magnet tersebut digerakkan mendekati ujung solenoida, kemudian berhenti. Terlihat jarum galvanometer menyimpang sesaat, kemudian tidak lama setelah itu kembali ke angka 0. Nilai ini tidak berubah meskipun magnet silinder tetap berada di dalam solenoida. Ketika magnet silinder ditarik keluar dari solenoida, ternyata jarum galvanometer menyimpang ke kiri sesaat dan setelah itu kembali lagi ke angka 0. Kali ini kita akan fokus pada arah dari arus induksi. Ketika kutub utara magnet silinder memasuki solenoida, jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Artinya, arus listrik mengalir memasuki galvanometer dari solenoida menuju steker positif. Nah, arus listrik yang mengalir dari solenoida ini akan menghasilkan medan magnet. Menggunakan aturan tangan kanan, arah dari induksi magnet pada solenoida dari kiri ke kanan, atau ujung kanan dari solenoida adalah kutub utara dan ujung lainnya adalah kutub selatan. Ketika kutub utara magnet silinder ditarik keluar dari dalam solenoida, jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Artinya, arus listrik mengalir memasuki galvanometer dari solenoida menuju steker negatif. Pada arus ini akan menghasilkan medan magnet sesuai dengan kaidah tangan kanan. Arah dari induksi magnet pada solenoida dari kanan ke kiri. Atau ujung kanan solenoida adalah kutub selatan dan ujung kiri solenoida adalah kutub utara. Dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan hasil arah magnet dengan kutub yang lain. Pada interaksi magnet, kutub yang sama akan saling tolak-menolak dan kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik. Ketika magnet silinder memasuki ujung solenoida, maka pada sistem tersebut akan tercipta kutub magnet yang sama. Sedangkan ketika magnet silinder yang ditarik keluar dari ujung solenoida, maka pada sisi solenoida tersebut akan tercipta kutub magnet yang berbeda. Artinya induksi magnet yang masuk akan tertolak dan induksi magnet yang keluar akan tertarik. Inilah yang dimaksud oleh Lenz sebagai induksi yang menentang perubahan.
Secara sederhana, Lenz merumuskan kesimpulan yang dikenal dengan hukum Lenz. Jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Selanjutnya adalah induktansi. Nah, kita akan mengetahui apa itu induktansi dan apa itu induktansi diri. Selanjutnya kita akan mengulas dari hukum Biot-Savart dan hukum Ampere yang pernah dibahas oleh teman kita, di mana kita telah mempelajari arus yang menghasilkan medan magnet di sekitar kawat. Ketika ada arus yang melewati kawat konduktor, maka akan muncul medan magnet yang memenuhi kaidah tangan kanan, di mana arusnya ke arah atas, maka medan magnet yang dihasilkan berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu juga sebaliknya, ketika arusnya ke bawah, maka otomatis arah medan magnetnya akan searah dengan jarum jam. Bisa dilihat ya pada gambar nomor 1 itu kaidah tangan kanan. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika dua kawat konduktor yang dialiri arus itu didekatkan? Nah, seperti gambar nomor 2 ini ada dua kawat konduktor ya, ilustrasinya. Dua kawat konduktor yang diberi arus sama-sama ke atas dua-duanya. Yang berbeda dengan gambar 3 itu arusnya berlawanan arah. Pada arus yang searah, nah pada kedua konduktor ini ya, akan menghasilkan arah medan magnet yang searah. Jadi medan magnet yang dihasilkan keduanya itu searah. Ya tadi, jika arah arusnya ke atas, maka medan magnetnya berlawanan dengan arah jarum jam. Maka ketika ada dua kawat yang dialiri arah arus yang sama, ya otomatis arah medan magnetnya itu sama, one way. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah ketika antara kawat satu dan kawat lainnya itu arah arusnya berlawanan. Ketika arah arusnya berlawanan, maka terjadi peristiwa tolak-menolak. Nah, ternyata peristiwa ini bisa dimanfaatkan sebagai peristiwa fluks magnetik. Nah, di sini dilihat bahwa ketika arusnya ke atas, maka arah arus medan magnetiknya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika arusnya ke bawah, maka arah medan magnetiknya itu searah dengan jarum jam. Tapi ketika kita dekatkan, di sini ada satu titik arah yang nantinya mengakibatkan timbulnya fluks magnetik yang berkelanjutan, atau disebut superposisi ya. Kalau kita tinjau dari atas pada gambar nomor 4, maka pada titik tengah ini akan timbul fluks magnetiknya. Nah, ketika kita ilustrasikan, jika ini disambungkan dengan kawat ya, yang di atas disambungkan lagi dengan kawat, yang di bawah disambungkan lagi dengan kawat ya, maka pada titik tengah akan timbul fluks magnetik. Ketika dua kawat kita sambung, maka akan terjadi arus listrik searah atau satu putaran atau satu loop ya. Bisa disederhanakanlah sebagai satu lilitan. Maka akan menghasilkan medan magnet. Nah, satu lilitan ini akan menghasilkan medan magnet sebagaimana gambar nomor 5 ya. Bisa dilihat ya, di mana lingkaran merah ini adalah satu lilitan kawat dan yang berwarna biru adalah medan magnet yang dihasilkan. Maka timbullah fluks magnetik secara total yang disebut dengan ikatan fluks. Sekarang bagaimana jika lilitannya banyak? Perhatikan gambar nomor 7. Nomor 7 merupakan solenoida di mana kawat yang dililitkan berupa lingkaran dengan jumlah tertentu. Nah, ketika lilitan itu disambung dari ujung solenoida 1 sampai ujung solenoida 2 akan membentuk toroid. Nah, toroid itu seperti gambar di nomor 8 ya. Toroid itu adalah solenoida yang tak hingga karena saking banyaknya lilitan.
Nah, ketika lilitannya banyak, maka ilustrasi medan magnetnya akan seperti gambar nomor 9 ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang induktansi diri. Tadi kita telah mengetahui bahwa aliran arus yang mengalir pada kawat dia akan menghasilkan ikatan fluks ya. Di mana ikatan fluks ini bisa dimanfaatkan sebagai berikut. Jadi ketika ikatan fluks ini dikaitkan dengan arus, ikatan fluks ini kan dihasilkan dari arus. Nah, ini adalah definisi dari L. L ini adalah induktansi. Nah, kalau induktor apa? Induktor adalah alatnya ya. Kalau induktansi atau yang disimbolkan dengan L yaitu banyaknya ikatan fluks dalam setiap arus. Jadi dalam arus yang dihasilkan itu berapa ikatan fluksnya? Seperti itu. Selanjutnya kita coba uraikan secara matematis. Di sini ada Li ya, di mana induktansi dikali arus, nah sama dengan jumlah ikatan fluksnya. Nah, sekarang kita coba turunkan terhadap waktu. Karena L ini konstan ya, jadi dI per dt. Sisi sebelah kanan jadi N dikali dV per dt. Kenapa diturunkan terhadap waktu? Nah, ingat ketika kita meminjam hukum Faraday, di mana tegangan gaya gerak listrik itu sama dengan N dikali dV per dt, yang artinya tegangan listrik bisa dihasilkan dari perubahan fluks per satuan waktu. Jadi ketika fluks magnetiknya berubah tiap satuan waktu, maka akan menghasilkan tegangan listrik. Ketika di sini ada tegangan dari sumber tegangan, lalu ketika dialirkan pada sebuah kawat yang dililitkan menjadi beberapa lilitan, maka di sini ada tegangan listrik baru. Dengan catatan harus terjadi perubahan fluks. Nah, yang ditanyakan apakah di sini terjadi perubahan fluks? Jawabannya adalah ketika arus yang digunakan arus DC, arus searah, maka tidak ada perubahan fluks ya, karena arusnya itu searah. Medan magnet yang dihasilkan atau fluks yang dihasilkan itu hanya searah ke arah kiri. Jika sumber tegangan yang digunakan adalah arus AC atau arus bolak-balik, maka otomatis fluksnya akan berubah ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Nah, hukum dari arus bolak-balik ya, maka akan terjadi perubahan fluks tiap satuan waktu. Ya, maka coba perhatikan, jadi tegangan listrik ini bisa kita substitusikan ke bawah ya, maka didapat tegangan listrik ini adalah induktansi L dikali perubahan arus per satuan waktu ya. Di sini kelihatan ya, kalau untuk induktansi maka harus terjadi perubahan arus per satuan waktu. Kalau tidak terjadi perubahan arus per satuan waktu, maka nilai tegangannya ini 0. Tapi kalau terjadi perubahan arus per satuan waktu, maka di sini akan menghasilkan nilai GGL induksinya ya. Oke teman-teman, sampai di sini penjelasan mengenai induktansi diri. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja generator AC dan DC. Nah, dalam gambar di bawah itu terdapat generator AC yang di sebelah kiri dan generator DC yang di sebelah kanan. Untuk perbedaan generator AC dan DC itu terletak pada ringnya. Untuk generator AC ringnya seperti ini dan ada 2, dan untuk generator DC ringnya itu seperti ini dan itu ada 1. Nah, generator ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet yang diciptakan oleh Michel Faraday tahun 1831 sampai 1832. Nah, sekarang kita perhatikan gerakan putaran di
generator AC terlebih dahulu. Nah, sekarang kita perhatikan gerakan putaran dari ini ke putaran datar seperti ini. Pada saat posisinya tegak seperti ini, itu berarti flux magnetiknya sedang maksimum. Kenapa begitu? Karena medan magnetnya dengan garis normal dari luas penampang itu sedang lurus. Dan ketika lurus berarti sudutnya 0 derajat. Sedangkan flux magnetik itu kan rumusnya BA cos theta. Kalau sudutnya 0 maka nilai kosinusnya 1. Nah, itu berarti maksimum. Itu juga berarti bahwa flux magnetiknya sedang maksimum pada posisi ini. Sekarang kita lihat pada posisi berikutnya yang seperti ini. Pada posisi ini, flux magnetiknya sedang minimum. Kenapa? Karena arah medan magnet dengan arah garis normal pada luas penampang itu bernilai 90 derajat. Dan cos 90 derajat adalah 0. Sekali lagi, rumus flux magnetik adalah BA cos theta. Ketika sudutnya 90 derajat, maka hasil kosinusnya adalah 0. Itu berarti dari selang posisi ini ke posisi ini, flux magnetiknya sedang berkurang. Karena pada posisi ini maksimum dan pada posisi ini minimum. Nah, karena flux magnetiknya berkurang, di hukum Lenz yang sudah dibahas oleh Sophia tadi, ketika flux magnetik luar berkurang, maka kumparan ini akan menghasilkan magnet induksi yang melawan perubahan flux magnetik itu. Karena flux magnetiknya berkurang, maka dia akan menambah. Itu berarti seperempat putaran yang ini akan menghasilkan medan magnet yang searah dengan medan magnet luar, yaitu mengarah ke sebelah sini. Jika kita memanfaatkan kaidah tangan kanan, maka ketika medan magnetiknya ke arah sana, akan ada arus ke sebelah sana seperti gambar. Maka pada posisi seperempat putaran yang ini akan ada arus induksi yang mengarah ke arah situ. Nah, sekarang kita perhatikan gerakan berikutnya. Itu gerakan dari datar menjadi tegak. Nah, di posisi ini flux magnetiknya itu minimum, sedangkan di posisi tegak flux magnetiknya maksimum. Nah, itu berarti pada posisi seperempat putaran yang ini flux magnetiknya bertambah. Jika flux magnetiknya bertambah, maka kumparan itu akan menghasilkan medan magnet yang arahnya melawan flux magnetik itu. Nah, kalau dia bertambah, maka dia akan mengurangi. Nah, kumparan ini akan menghasilkan medan magnetik induksi yang arahnya ke arah sana. Menurut aturan tangan kanan, jika ada medan magnet ke arah sana, maka arusnya akan ke arah situ seperti di gambar. Karena sekarang kawat yang ini ada di atas, maka secara arus tidak berubah, tetap ke arah sana. Nah, tapi ketika kawat ini sudah pada posisi turun, dan aturan mainnya masih seperti yang tadi, arah arus listriknya menjadi berubah. Dan karena ujung-ujung kumparan ini masih terhubung dengan cincin atau ring yang sama, maka inilah yang akan menghasilkan arus listriknya menjadi bolak-balik. Ketika berputar, maka akan menghasilkan listrik yang seperti ini. Jika kita percepat putarannya seperti ini, maka bolak-balik arusnya pun akan semakin cepat. Nah, sering ada pertanyaan, kenapa di sini lampunya kedip-kedip, sedangkan lampu yang di rumah kita tidak? Untuk menjawab hal tersebut, teman-teman bisa melihat kWh yang ada di rumah, itu bertulis 50 Hz. Artinya listrik yang ada di Indonesia itu memiliki frekuensi 50 Hz. Kalau si lampu itu kedap-kedip, di rumah kita itu kedap-kedipnya 50 kali kedipan setiap detik. Mata kita sudah tidak mampu untuk membedakan mana terang dan mana redup. Nah, untuk generator DC, aturannya sama seperti yang tadi, setengah putaran ini arusnya menuju ke sini dan setengah putaran berikutnya seperti ini. Tapi ketika berputar, setengah putaran yang ini dengan setengah putaran berikutnya, perhatikan bahwa si ujung-ujungnya sudah berpindah ring, karena ringnya dibentuk seperti itu. Nah, sehingga cara keberlanjutan ini akan menghasilkan listrik yang arahnya ke arah yang sama. Jadi, kalau kita putar seperti ini, maka arusnya hanya membesar dan mengecil, tapi masih ke arah yang sama. Nah, sekarang kita tulis persamaan gagal induksi pada generator, yaitu sebagai berikut. Karena sudutnya yang berubah,
maka tetanya kita bisa ganti dengan omega T. Nah, dari persamaan ini B dan A-nya bisa kita keluarkan dan persamaannya akan menjadi seperti ini. Epsilon sama dengan min NB dikali A dikali DDT dari cos omega T. Nah, DDT dari cos omega T itu adalah sin omega T. Maka persamaan akhirnya akan seperti ini. Nah, kita masuk ke contoh soal. Sebuah generator AC yang terdiri dari 8 lilitan dan luas penampang 0,09 meter persegi. Hambatan total pada kawat adalah 12 ohm. Kumparan berputar dalam medan magnet 0,5 T dengan frekuensi 60 Hz. Yang ditanyakan, berapakah GGL maksimum dan berapakah arus maksimum? Nah, untuk menjawabnya kita tulis dulu diketahuinya ada omega sama dengan 2πf, 2pi dikali f-nya masukkan 60 Hz sama dengan 377 radian per sekon atau sekon pangkat min 1. Nah, untuk GGL induksi itu rumusnya NAB dikali omega dan hasilnya 136 volt. Untuk menghitung berapakah arus maksimumnya, itu I maksimum sama dengan GGL maksimum dibagi R. Nah, kita bisa dapatkan 136 volt dibagi 12 ohm, yaitu 11,3 ampere. Nah, sekarang kita masuk ke trafo. Listrik yang digunakan di Indonesia, tegangannya itu sekitar 220 volt, sedangkan listrik yang diproduksi di PLN di pusatnya itu lebih dari 220 volt, sekitar 350.000 volt bahkan lebih. Nah, listrik tersebut ditransmisikan ke seluruh wilayah Indonesia dan voltasenya diturunkan sampai 220 volt sesuai kebutuhan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana menaik turunkan tegangan di trafo atau transformator. Nah, ini merupakan sketsa dari trafo. Sketsa trafo ini terdiri dari dua lilitan. Yang pertama ada lilitan primer yang terhubung ke sumber tegangan, ada inti besi, dan ada lilitan sekunder atau keluaran. Nah, kita tahu bahwa di sekitar kawat berarus itu terdapat medan magnet. Begitupun dengan lilitan primer. Maka di sekitar lilitan primer ini terdapat medan magnet. Karena arus listriknya bolak-balik, maka medan magnet yang terjadi pun akan bolak-balik. Nah, medan magnet yang bolak-balik inilah yang kemudian oleh inti besi ini diperkuat pada akhirnya sampailah di lilitan sekunder. Karena listriknya bolak-balik dan medan magnetnya pun bolak-balik, maka di kumparan sekunder itu terjadi perubahan flux magnetik yang terus-menerus, sehingga menghasilkan sesuatu yang disebut dengan GGL induksi. Nah, kita tahu bahwa tegangan di kumparan primer itu sebagai berikut dan di sekunder pun sama. Nah, dengan bagian yang ini itu merupakan perubahan dari flux magnetik. Jika trafonya kita anggap ideal, maka perubahan di lilitan primer sama dengan perubahan di lilitan sekunder. Sehingga kita bisa tuliskan tegangan di primer dibagi tegangan sekunder sama dengan lilitan di primer dibagi dengan lilitan di sekunder. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jika lilitan primernya lebih dari lilitan sekunder, maka trafonya itu akan bisa untuk menurunkan tegangan atau disebut juga dengan trafo step down. Dan sebaliknya, jika lilitan primernya lebih sedikit dari lilitan sekundernya, maka ini akan menaikkan nilai tegangannya atau bisa disebut dengan trafo step up. Nah, jika trafonya ideal, maka daya di primer akan sama dengan daya di sekunder. Nah, kita ketahui bahwa daya itu merupakan tegangan dikali dengan arus. Jadi kita bisa tuliskan tegangan di primer dikali arus primer sama dengan tegangan sekunder dikali arus sekunder. Atau kita bisa menuliskannya seperti ini, tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan arus sekunder dibagi arus primer. Jika persamaan ini digabungkan dengan persamaan sebelumnya, maka akan menghasilkan persamaan seperti ini. Jumlah lilitan dan tegangan itu berbanding lurus, sedangkan untuk arusnya itu berbanding terbalik.
Nah, kita langsung masuk ke efisiensi dari trafo, yaitu perbandingan antara daya sekunder dengan daya primer dikalikan dengan 100%. Atau bisa ditulis seperti ini. Untuk melengkapi pemahaman, kita masuk ke contoh soal. Suatu trafo step up memiliki jumlah kumparan primer dan sekundernya masing-masing 100 lilitan dan 200. Jika trafo tersebut dihubungkan dengan tegangan masukan dari listrik PLN sebesar 220 volt, berapakah tegangan pada lilitan sekundernya? Nah, langsung saja kita jawab. Ini ada diketahuinya lilitan primer itu 100, lilitan sekunder 200, tegangan di primernya 220 dan ditanyakan tegangan di sekundernya. Kita gunakan rumus NP per NS sama dengan VP per VS. Untuk mendapatkan VS itu adalah NS dikali VP per NP, dan kita tahu jawabannya itu 440 volt. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip kerja induktor. Induktor adalah salah satu komponen elektronika yang terdiri dari lilitan kawat atau kumparan dengan inti yang berupa ferit, besi, atau juga bisa udara dengan jumlah lilitan tertentu. Nah, ini untuk simbol-simbol dari induktor. Yang pertama ada simbol inti udara. Nah, simbol inti udara itu sama seperti inti besi, tetapi untuk inti besi ada 2 garis. Nah, yang selanjutnya ada simbol untuk inti ferit, sama juga dengan inti besi tetapi garisnya putus-putus. Dan untuk inti variabel sama dengan inti udara tetapi ada panah. Nah, ini untuk gambar induktor, ada panjang lilitan atau L, lalu ada inti induktor. Ini merupakan jumlah lilitan, ini V atau tegangan, dan ini I atau kuat arus yang mengalir pada lilitan ini. Nah, ketika arus listrik mulai dialirkan ke induktor, maka induktor akan mulai menghasilkan medan magnet, dan perubahan arus listrik ke dalam medan magnet tidak mengubah tegangan listriknya. Perubahan ini bisa disebut dengan flux magnet. Adanya perubahan arus listrik yang mengalir dan menghasilkan medan magnet di sekitar kumparan sehingga membuat besi berubah menjadi magnet selama mendapat arus magnetik dari sumber daya baik arus bolak-balik AC maupun arus searah atau DC. Nah, menurut hukum Faraday, semua perubahan flux magnetik akan menghasilkan tegangan induksi yang besarnya VL sama dengan NdC per dt sama dengan mu dikali N kuadrat dikali A per L dikali DI per dt, di mana N adalah banyaknya lilitan, A luas penampang inti, satuannya meter kuadrat, C adalah flux magnet, satuannya Wb, mu adalah permeabilitas material inti, I adalah L adalah panjang induktor, satuannya meter, dan DI per dt adalah laju perubahan arus dalam satuan A per S.